Uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di majelis ilmu di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut taman surga? Surga itu hadir karena jiwa kita yang penuh dengan kemuliaan. Hanya dengan ilmu mengenal Allah, ilmu yang dalam, itulah makanan ruh, makanan jiwa kita. Jadi makanan itu ada makanan badan kita, ada makanan ruh. Makanan ruh itu bukan sekedar ilmu, ilmu yang masuk ke dalam kolbu, ilmu yang si kolbu jadi mengenal Allah, maka si jiwa ini akan hidup. Sesuatu yang dikasih makan itu akan hidup. Yang hidup itu di dalam ada dua, Ibu. Satu jiwa, satu hawa nafsu. Tidak ada di tengah-tengah. Yang dikasih makan oleh kita sehari-hari, apakah hanya badan kita atau jiwa kita juga dikasih makan, ruh kita juga dikasih makan, atau sebaliknya hawa nafsu kita yang kita hanya kita kasih makan. Hawa nafsu itu dia berteman dengan khususnya hanya bagian badan aja. Cari duit, cari kehidupan yang layak, yang enak-enak aja. Tapi si jiwa kagak dikasih makan, tidak dikenalkan sama Allah, tidak ingin dekat kepada Allah, itu jiwa mati. Kita totohan hanya nyari dunia, hanya mencari perhatian makhluk, tapi di dalam tidak diperhatikan. Berarti kita hanya ngasih makan badan, jasad. Jasad kita hanya hidup 70, 80, 90 tahun. Tapi kebanyakan umat Rasulullah 60, 70 tahun sudah pada pulang. Yang ditotohin sama kita, yang dikasih makan sama kita itu bukan ingin mengenal Allah. Akhirnya kebanyakan jiwa, kata Rasulullah ini mampu, kebanyakan jiwa mati. Kapan dia bangun? Idza matu intabahu. Ketika dia sudah mati, dicabut ruhnya oleh Allah, baru ngeh, ya Allah, ternyata tuh Ibu, kenapa kita ketika sholat tasbih, sholat taubah itu membaca al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kamu baru mengetahui ilmu yang sesungguhnya, pengetahuan yang sesungguhnya. La tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Baru kamu yakin ternyata hidup itu bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita membangun jiwa kita. Tapi kata Rasulullah nggak pernah bohong, Bu. Hidup kita kebanyakan nggak mengenal Allah yang menciptakan kita. Tapi bagaimana toh-tohannya ngasih makan enak badan kita. Jadi dia tidak seimbang gitu, tidak seimbang. Kalau di sini dikaji, Bu, seimbang. Kita totohan nyari dunia boleh, Ibu, harus
kita menuju akhirat kalau dunia kita buruk? Tidak mungkin. Kenapa? Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu kajian hari Selasa Rabu. Panjang kalau dijelasin di sini. Akan menjadi pohon. Si pohon itu, si jiwa itu harus nempel. Nempelnya di mana? Di jasad. Jasadnya harus dibagusin. Tapi jangan dibalik. Kita ngebagusin jasad, ngumpulin invest, ngumpulin ini, ngumpulin itu, mikirin masa depan anak. Tapi si jiwanya lunglai, loyo, letoy, lesu, akhirnya lemah, pingsan, yang menguasai hawa nafsu kita. Makanya kagak ngaji. Itu berarti jiwanya lunglai, lesu. Orang yang gak sungguh-sungguh semangat ngaji, itu cirinya. Karena makanan jiwa adalah ilmu. Saya kembali lagi tadi, makanan jiwa adalah ilmu. Orang yang semangat belajar, ingin mengenal Allah, yakin itu tanda dari ciri jiwanya dia sehat. Jiwanya yang gak sehat kalau diajak ngaji, tar dulu lah, tar minggu depan lagi. Punten ini mah, bukan kata saya ibu. Kalau ada yang tersinggung gitu ya, kata yang senyum-senyum, itu mah saya. Besok lagi ya. Enggak, ini mah saya mah apa adanya bu, orangnya terus terang, saya mah bu nggak diumpet-umpetin. Kalau kata Allah A ya saya sampaikan A, kata Allah B ya saya sampaikan B. Tersinggung nggak ibu-ibu? Ada juga yang tersinggung, tapi tetap aja datang ngaji sih. Paham? Alhamdulillah, berarti jiwanya masih hidup. Alhamdulillah, oleh karena itu mari kita memuji Allah bagi jiwa-jiwa yang masih hidup ini, yang datangi jiwanya hidup berarti bu. Kayak orang dikasih vitamin bu, kan jadi seger. Tapi jangan salah, nanti kalau udah pulang ke rumah seminggu lagi, siapa yang menang nih? Jiwanya apa badannya? Aduh pegel-pegel, aduh banyak kerjaan, aduh ini, aduh itu. Nanti bertarung tuh antara jiwa dan badan kita. Makanya kalau udah ngomongin kayak gitu serem bu. Ya, tapi emang itu kenyataan hidup kita. Oleh karena itu Allah masih membangun jiwa kita. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat hadirin salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada hari ini yaitu Asmaul Husna As-Sani wal Khamsuna min Asma'il Husna, yaitu Asmaul Husna yang ke-52. Kemarin saya menyampaikan yang ke-53 bu, karena waktu 17 Agustusan ternyata libur, saya ngitungnya masuk. Jadi saya terus saja ngeruntut gitu belajarnya gitu bu. Ternyata ada yang mengingatkan saya, terima kasih Bu Jawariyah ya. Bu, kayaknya bukan itu deh. Tapi ingetinnya udah selesai. Oh berarti saya punya utang. Kelewat karena saya nyangkanya di 17 Agustus itu saya nyampein, ternyata libur ya Bu ya hari Jumat. Nah, kita isi kekosongan yang di hari Jumat itu di Asmaul Husna yang ke-52, yaitu Al-Haqq. Apa Bu? Al-Haqq. Ya, di mana itu posisi qofnya? Di tenggorokan. Di tenggorokan paling atas. Ya, di tenggorokan paling atas. Al-Haqq. Hukumnya apa Bu? Qalqalah. Nah, yang Selasa Rabu mau pada pinter, Senin Kemis sekarang ya. Ibu diganti yang Selasa Rabu jadi Senin Kemis, karena Selasa Rabu saya ngisi di Setu, sama Jumat pagi saya ngisi di sana. Isinya sama tauhid. Saya minta tauhid karena yang lain rata-rata isinya fikih. Saya mintanya tauhid yang kosong. Yang banyak orang, biar orang tuh mengenal Allah gitu. Jadi hari ini Al-Haq artinya Allah yang maha benar. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Haq itu huwa fi muqabalatil batil
lawan dari kebatilan. Kebalikannya gitu maksudnya, ya batil, yang benar, yang zalim, yang hitam, yang tidak sesungguhnya. Wal ayau qad tustabanu bi udadiha, menjelaskan sesuatu dengan lawan katanya. Jadi artinya kalau kita ngobrol sama orang yang orang itu tidak pandai bahasa kita mau menjelaskan sesuatu tapi nggak bisa menjelaskannya secara yang dipahami oleh dia, tapi bisa kita menyebutkan kebalikannya. Si anu ini bijaksana, orang yang kita ajak bicara nggak ngerti bijaksana. Maksudnya apa? Kebalikannya orangnya tengil gitu ya, terus egois gitu, kekanak-kanakan, itu kebalikannya. Oh yes, saya paham. Maksudnya itu kebalikannya, berarti sebaliknya adalah dia bijaksana, adil, terus orangnya mau menerima orang lain, tidak egois gitu ya, tidak mau menang sendiri, enggak begitu gitu. Pokoknya artinya Al-Haq itu yang maha benar, menjelaskan sesuatu kepada orang lawan dari kata batil gitu maksudnya. Wa kullu ma yukhbaru, dan apa yang dikhabarkan, yang diceritakan terhadapnya. Fa imma batilun mutlaqon, ada kalanya batil itu mutlak. Artinya wa imma haqqun mutlaqon, dan ada kalanya yang hak, yang benar itu mutlak, benar. Wa imma haqqun min wajhi batil, dan ada kalanya kebenaran itu di satu sisi dia tidak benar. Maksudnya apa? Ini menunjukkan kepada manusia kalau Allah yang maha hak gitu Bu, di setiap sisinya benar gitu, tidak batil. Tapi beda dengan manusia. Kalau manusia kadang-kadang benar, punya kemampuan di satu sisinya, tapi di sisi lain dia nggak bisa. Itu manusia. Jadi punya keterbatasan di balik kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Tapi bagi Allah yang al-haq itu artinya di segala sisinya itu tidak ada cacat. Benar semuanya. Tidak ada, oh ini mah sebelah sini nggak bisa, sebelah sini iya baru hebat ya. Tidak bagi Allah. Dzalika bi annallaha wal haq. Yang demikian itu bahwa Allah maha benar. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62 kalau ibu baca ya. Dzalika bi annallaha wal haq. Di ayat lain Al-An'am ayat 62 juga sama. Summa raddu ilallahi maulahumul haq. Mereka dikembalikan pada hari kiamat, itu benar adanya, tidak bohong, bahwa kita ini akan menghadapi yaumil akhir Bu. Karena ada sebagian orang yang mengatakan tidak ada itu hari kiamat, atau kebanyakan manusia ngomongnya doang yakin sama Allah, iya yakin saya hari kiamat, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia yakin akan ada hari kiamat. Kalau benar yakin akan ada hari kiamat, orang-orang semua itu akan takut sama Allah. Tidak main-main hidupnya. Tapi kenapa orang mulutnya aja yang ngomong, ya saya yakin ada hari kiamat, tapi perilaku hidupnya enggak mencerminkan dia yakin tentang adanya hari kiamat. Kebanyakan manusia begitu Bu. Iya santai-santai aja. Ya semakin dia yakin kenal sama Allah, maka semakin dia akan mempersiapkan hari ketemu dengan Allah. Namanya orang kenal itu hak bahwa Allah itu adanya. Ya jangan sampai kita ngomong mah begitu, tapi perilaku berbeda. Itu kebanyakan manusia berarti ibu yang ngomong. Jadi yang hak ini dari segi apanya? Allah maha benar, kan Allah itu maha benar pada zatnya. Yang pertama Allah maha benar, yang hak pada
pada zatnya. Zatnya Allah itu artinya ajali. Azali itu artinya Allah itu tidak berawal Tidak dan berakhir. Allah itu tidak Berakhir. berakhir. Beda dengan manusia. Manusia kenapa disebut batil? Kenapa manusia tidak disebut al-haq yang maha benar? Zatnya, manusia itu berarti batil zatnya. Kenapa? Karena manusia berawal dari tidak ada, kemudian Allah mengadakan. Yang mengadakan ini namanya ajali. Ajali itu artinya yang tidak berawal dan tidak berakhir selama-lamanya. Tapi dia sudah berada di awal Allah itu. Beda dengan manusia. Maka manusia disebut batil, Allah disebut al-haq. Ya, al-haq, sifat Allah al-haq. Nah, Allah yang kedua, Allah maha benar pada sifat-sifatnya. Annalahu kamalu sifatil kamal wal jalal wal jamal. Kata Imam Al-Ghazali ya Bu ya. Sesungguhnya Allah itu sempurna sifat keagungannya. Al-jalal itu keagungannya. Wal jamal keindahannya. Allah itu agung. Allah sempurna gitu. Apanya? Kullu qudrah, setiap kuasanya Allah. Wal iradah, setiap keinginannya Allah selalu tercapai. Allah pengen A, pasti tercapai. Allah pengen B, pasti tercapai. Manusia pengen A, belum tentu tercapai. Karena apa? Karena yang didahulukan adalah iradahnya Allah. Kata Allah, aku gak suka kamu begitu. Toh-tohan kita pengen tercapai cita-cita kita. Kata Allah, enggak, ya enggak. Karena sempurnanya keinginan Allah, tidak ada yang bisa membatalkan keinginan Allah. Jadi kalau kita yakin sama Allah, yakin hidup kita ini akan bahagia, akan benar, akan lurus, akan dipegang oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena iradahnya Allah, keinginan Allah lebih mulia dan pasti terlaksana dibanding keinginan kita. Jadi gimana? Hidup itu serahin aja sama Allah, berserah diri aja sama Allah. Kebanyakan kita suka banyak mikir. Kebanyakan kita suka banyak ngatur ke Allah gitu. Kalau udah begini harus begini. Nah, udah saya ingatkan ya, kamu harus berubah, nggak berubah manyun gitu. Nah itu urusannya Allah, serahin aja. Kata Allah, kalau kamu sudah yakin ke aku, seyakin-yakinnya, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, pasti hasilnya baik Bu. Karena iradahnya Allah tidak ada yang bisa membatalkan. Masalahnya kita suka mikirin keinginan kita, itu akhirnya kecewa, pengen sama si Abu ganteng. Kata Allah, iradah aku yang bergerak. Kenapa saya dapat dia ya Allah? Gitu. Coba dulu, jangan coba dulu, nggak boleh mengatakan kalau seandainya begini, kalau seandainya begitu, seakan-akan kita yang merancang keinginan Allah, nggak boleh. Jadi gimana? Kalau sudah terjadi, terima, berserah diri aja sama Allah. Ya Allah, ini pasti baik menurut Engkau ya Allah. Udahlah, saya sabarin aja, saya terima aja. Udah, saya serahin sama Engkau ya Allah, saya bergantung sama Engkau. Iradahmu itu lebih baik, lebih mulia, lebih berkuasa. Kata Allah di sini, kullu qudrah, setiap kuasa Allah pasti terjadi. Setiap keinginan Allah pasti. Belum tentu Bu kuasa kita, walaupun kelihatannya kita bisa mampu, tiba-tiba gagal. Makanya kalau sudah begitu, udah serahin aja sama Allah, yakin. Nah, tumbuhkan keyakinan karena Allah punya sifat qudrah, iradah, ilmun, artinya Allah punya kekuasaan yang hak dari ilmunya. Sifat Allah itu kan punya sifat 20 yang wajib itu ya Bu ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat
sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Kenapa ini wajib kita ketahui, wajib dihafal? Kalau kita yakin dengan sifat-sifat Allah yang 20 ini, Ibu nggak bakalan berkeluh kesah lagi karena sudah yakin Allah berilmu, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak, Allah mendengar, Allah melihat. Allah lihat nggak Bu tangan kita, kepakiran kita, nangisnya kita di tengah malam. Sekarang pertanyaannya, Allah itu jahat apa baik? Udah disebutin kata Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Tapi kenapa kita masih pusing? Berarti belum yakin. Sekarang mulai yakin karena Allah punya sifat Al-Haq. Hak dengan zatnya, hak dengan sifat-sifatnya. Beda dengan manusia kebalikan. Masalahnya kita kebanyakan dimasukin makhluknya. Yang bingung tadi penuh dengan keterbatasan, kebodohan, kelemahan, kepakiran, bergantung sama yang lemah. Yang punya suami nih bergantung sama suaminya. Akhirnya suami pulang kagak bawa duit, manyun. Itu bergantungnya sama suami. Anak mau semester belum ada duit di depan mata, kagak bisa tidur, beli Paramed, beli Panadol. Kenapa nggak bisa tidur? Ada Allah yang memberikan rizki. Ada Allah yang maha kaya, yang maha iradah, yang maha kudrah, yang maha ar-razzaq. Coba ibu yakinkan itu. Saya mah pengen hidup ibu-ibu semua tuh bahagia gitu. Kalau kita kenal sama Allah, megang sifat 20 ini, insya Allah bahagia Bu. Bahagia bener Bu. Saya tadi ngobrol sama ibu-ibu dan nenek-nenek yang ngaji Bu, karena saya bantuin teman saya. Ibu pengen bahagia? Ya. Coba saya lihat, ibu nikahnya pada susah semua. Gak yakin sama Allah. Gak yakin sama Allah, akhirnya hatinya kotor, keluh kesah, benci, dendam, pengen dipuji orang. Itu kan hasil dari gak yakin kepada Allah. Betul Bu. Kalau kita yakin sama Allah mah gak dipuji juga. Emang saya gak patut dipuji. Aibnya tuh banyak banget. Allah tahu. Biarin aja selama saya bergantung kepada Allah, memperbaiki diri Allah, maha melihat, Allah maha ini, Allah maha ini, gitu saja. Santai aja. Ini enggak kan? Akhirnya pusing sendiri itu hidup. Nah, saya pengen ibu-ibu di sini tuh nggak pada pusing, semuanya bahagia. Keinginan kita tidak selalu terlaksana, tapi manusia kadang punya kudrah, manusia kadang punya iradah ya. Kudrah itu punya kuasa gitu Bu. Itu hanya namanya apa ya? Saya tadi astagfirullahaladzim. Bukan yang sesungguhnya gitu Bu, hanya fata morgana. Ya, contoh. Ketika seseorang punya kekuasaan, contoh seperti Namrud ya Bu ya. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya harta. Tapi itu hanya batilan, di hadapan Allah batilan. Hakikat yang sesungguhnya adalah Allah. Kita buktikan. Ketika dia menginginkan Nabi Ibrahim mati, dibakar api, kata Allah, hambaku ini gak bakalan mati. Mati gak? Gak mati. Jadi sebenarnya yang punya hak prerogatif al-haq itu adalah Allah. Manusia itu hanya kisahnya aja. Tapi ketika Allah menghendaki tidak bisa terjadi. Saya sudah buktiin Bu. Saya gini, ketika saya mau dihinakan oleh orang, mau dijatuhkan oleh orang yang tidak suka dengan saya,
Ya Allah, angkat saya. Jangan kau hinakan saya di hadapan orang-orang yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Dia sudah berusaha menjaga segala macam supaya saya itu tidak naik, tapi Allah tetap mengangkat. Allah tetap memberikan waktu dan kesempatan. Saya mudah exercise karena saya tahu gitu, si anu begini, si anu begini, oh nanti akan begini, pokoknya kita begitu ya. Saya mohon sama Allah, ya Allah terserah Engkau hasilnya. Di situ makin yakin, makin kuat kepada Allah bahwa sesungguhnya yang punya kekuatan itu Allah yang lebih mulia. Yakin, ana ada zonni bi Allah. Hambaku itu tergantung persangkaan ada. Emang masih tapinya nggak sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Jadi Allah megang kita juga setengah-setengah, Bu. Ya udah sampai sini doang, sampai sini dibikin susah lagi, bikin susah lagi. Supaya apa sebetulnya? Supaya orang itu makin dekat, makin yakin kepada Allah, maka dibikin susah. Jadi sebenarnya tidak ada yang buruk hidup ini yang Allah hadirkan. Itu tuh ada makna di balik kesusahan itu, sedang menanti kemudahan. Dan itu susah itu tidak akan menjadi makna yang susah bagi orang-orang yang ahli taubat. Bukan susah itu, Bu. Senyum aja susah juga. Bukan susah ini mah. Nanti akan ada ini, ada maknanya ini, ibrohnya ini. Intinya kita bertobat dulu. Kembali lagi ke kajian Selasa. Ya, Senin Kamis. Dalam itu, Bu. Ya. Jadi contoh lagi Fir'aun, Bu, yang punya iradah, keinginan. Kudroh, dia punya kuasa. Tapi iradah kudrohnya Fir'aun itu hanya kisah saja, bukan yang hak gitu, Bu. Batil dia. Batil itu artinya di satu sisi dia punya kuasa, di sisi lain dia juga punya kelemahan. Kuasa di sini, tapi hakikatnya dia tidak punya kekuatan. Kekuatannya adalah bayangin aja, Bu. Fir'aun pengen Nabi Musa mati. Ya, dikejar-kejar. Yang mati duluan? Dia. Artinya apa kata Allah? Al-Haq. Akulah yang benar. Aku tidak menginginkan Nabi Musa meninggal lebih dulu. Aku menginginkan Fir'aun mati lebih dahulu. Itu keinginan Allah yang hak, Bu. Karena Nabi Musa kenapa Nabi Musa diselamatkan? Padahal dengan kondisi di depan lautan. Kalau kita, ya Allah selamatkan aku, terus kemudian kita nyebur ke laut. Hidup orang hati, Bu, kira-kira. Gak bisa kenang. Karena keyakinannya belum kokoh. Keyakinan itu harus berimbang dengan ilmu. Harus berimbang dengan ini saya mah yakin sama Allah, iman saya mah kuat, nggak pernah ngaji, nggak mungkin, Bu. Apa? Nabi Musa ketika tidak belajar tentang ilmunya Nabi Khidir, Nabi Musa resain jadi muridnya Nabi Khidir. Wa kaifa? Apa, Bu, ada yang ingat nggak ayatnya? Lam tasbiru bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar, kata Nabi Khidir, bisa sukses maksudnya ngikutin aku kalau kamu nggak ngerti ilmunya. Tuh Nabi Musa disindir. Karena Nabi Musa kedudukan ilmunya di bawah Nabi Khidir. Nabi Khidir punya ilmu namanya hakikah makrifahnya, ilmu tentang ketuhanan, mengenal Allahnya itu tinggi. Jadi setiap para nabi itu punya kedudukan masing-masing di hadapan Allah, Bu. Nabi Khidir tuh lebih tinggi kedudukannya. Maka kata Nabi Khidir, gimana kamu mau bisa sukses jadi murid aku? Saya uji dulu deh, katanya gitu. Diuji, gagal. 3 kali. Diuji, tiga-tiganya lagi gagal. Iya, kalau yang ketiga yang gagal. Kan kata Nabi Khidir, jangan bertanya di pertanyaan pertama, kedua, pokoknya ikutin aja. Karena kamu belum ngerti ilmunya. Dari yang pertama udah ditanyain, heboh gitu. Ya udah, 1 kata Nabi Khidir, ketiga ya yang kedua kan nanya, nanya juga. Gak sabar. Karena yang kedua lebih bikin penasaran.
iya ya, aduh satu lagi kata Nabi Musa. Yang ketiga lebih bikin penasaran lagi, nanya lagi. Akhirnya kata Nabi Khidir, sampai di sini kita berpisah kawanku, karena ilmu engkau terlalu jauh dengan aku. Tuh, ya Bu ya. Jadi keyakinan itu berimbang dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, ilmu ma'rifah maksudnya Bu, ilmu mengenal Allah. Semakin kenal dia dengan Allah, maka keyakinannya akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Kita lanjut. Ini Abu Jahal juga ya. Abu Jahal ketika perang Badar Bu, pengen Rasulullah yang meninggal. Tapi siapa duluan yang meninggal? Dia dulu. Kata Allah, enggak, aku pengen seperti ini. Kita lanjut. Tadi Allah maha benar pada sifatnya, Allah maha benar pada zatnya. Yang ketiga, Allah maha benar pada perbuatannya. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Allah tidak kosong dari faedah. Apa yang diciptakan oleh Allah Bu, itu mengandung makna yang dalam, tidak ada yang sia-sia. Kenapa sih Allah menciptakan bulu mata? Ini kan kecil kelihatannya ya. Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang aku ciptakan itu pasti ada manfaatnya, ada faedahnya, tidak sia-sia kata Allah. Kenapa sih saya hidungnya kecil? Kenapa sih saya pesek? Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak sih, anu mau mancung. Kata Allah, masa pipi bulat lebar, hidungnya mancung. Itu Bu nggak simetris. Coba lihat. Kalau punten ya, dari wajah aja sudah saya perhatiin. Kenapa Allah menciptakan wajah yang bulat lebar, jarang hidungnya mancung? Betul nggak Bu? Yang mancung itu biasanya punten yang bulat. Saya bukan nyindir, enggak Ibu. Kita melihat ciptaan Allah gitu ya. Ternyata simetris itu Bu. Kalau mukanya opal, rata-rata mancung. Apalagi kecil imut-imut biasanya hidungnya mancung ya. Ada yang operasi segala tuh Bu. Artinya Allah itu sudah merekonstruksi ciptaannya itu dengan sesempurna mungkin. Jadi Ibu mau pesek, mau miring, yang penting gak ke atas ya. Terima, ridho kita. Si anu bulu matanya lentik, bang kok saya nggak lentik? Jepit-jepit Bu. Sengaja dijepit-jepitin gitu ya. Aduh. Ditempel-tempelin. Berat mata Bu. Nah, pokoknya intinya Ibu punten ya lampu ya Bu. Itu jelas. Artinya ciptaan Allah itu tidak ada tidak ada maknanya. Ya, tidak kosong dari makna gitu Bu, dari faidah Allah. Kemudian cuma masalahnya kenapa sih kita nggak yakin dan nggak begitu paham gitu ya. Pertama karena kurang ilmunya. Yang kedua kurang umurnya, kesempatan belum sampai. Harusnya ketika belajar 20 tahun kemudian kita bisa ngerti. Tapi tiba-tiba oleh Allah tidak dikehendaki, nyawanya dicabutlah usia 40, 50 gitu. Coba kalau kita 60 tahun mungkin kita akan tahu. Jadi kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, karena pertama orang itu tidak mengerti, tidak mengenal apa yang dihadirkan oleh Allah. Pertama karena kurang ilmunya, telat belajarnya. Tapi telat belajar itu dosa Bu. Tapi saya belajar gitu. Setelah itu belajar. Enggak. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan kemalasannya, dengan sibuknya, dengan hawa nafsu, kemudian dia taubati, istighfar kepada Allah, kemudian dia belajar, tiba-tiba oleh Allah diambil nyawanya, sudah bebas. Tidak diminta pertanggungjawaban lagi. Tapi intinya dia harus bertaubat dulu. Istighfar, taubat kepada Allah. Nah, lanjut. Yang tadi Allah maha benar pada perbuatannya, Allah maha benar terhadap kalam-kalamnya, perkataannya
Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan di dalam Quran surat Rum ayat 1, Gulibatir Rum wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Gulibatir Rum fi adnal ard. Allah bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Persia waktu itu luar biasa kokohnya, luar biasa kuatnya, armada perangnya, strategi perangnya luar biasa. Nah, tapi kata Allah begini, saat ini bangsa Rum dikalahkan oleh bangsa Romawi di negara yang dekat dengan Saudi Arabia, Mekah. Tapi wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi mereka bangsa Romawi nanti akan mengalahkan bangsa Persia. Berapa tahun Bu itu terjadi? Ternyata benar. Orang kafir, orang Mekah waktu itu nyinyir gitu Bu, nggak percaya. Muhammad tuh bila segala macam, Muhammad bohong dan sebagainya. Nggak mungkin Romawi bisa mengalahkan Persia. Romawi itu perangnya, armada perangnya juga ecek-ecek gitulah ya. Persia mah gak bakalan bisa dikalahkan. Kata Allah enggak. Persia nanti akan dikalahkan oleh Romawi. Itu perkataan Allah Bu di dalam Al-Quran. Benar, ternyata 7 tahun kemudian, 7 tahun Bu prosesnya. Ibu kalau ingin mengalahkan orang, jangan buru-buru. Saya sakit sama dia, pokoknya anak saya ini, saya enggak. Ibu bekerja, cari ilmu, dekati Allah. 7 tahun bisa mengalahkan orang yang menyakiti Ibu. Lihat Bu, ini Allah ngajarin ke kita untuk mengalahkan. Seandainya ada satu keluarga hebat Ibu, kita orang biasa gitu. Kamu bisa apa? Anak-anakmu aja begitu. Kamu punya apa gitu ya? Lihat nanti anak kita didik diri kita didik jiwa kita didik akal kita. Insya Allah 7 tahun kita bisa mengalahkan dia. Yakin Bu, bangsa Romawi yang lemah itu bisa mengalahkan bangsa Persia yang kokoh, yang kuat, karena dia belajar. Kenapa kami kalah? Itu lebih dalam lagi ya. Kalau ingin lihat nanti sejarahnya Ibu baca sendiri, Romawi dan Persia. Masya Allah, itu pelajaran buat kita sebetulnya. Dan belajar, insya Allah 7 tahun jadi orang sukses. Amin. Kalau orang kuliah kan 4 tahun S1 ya, S2 2 tahun 6 tahun sambil kerja. Kalau udah S2, S3 kan insya Allah mengikuti itu orang-orang percaya sama dia karena dia punya kemampuan, karena dia punya skill. Akhirnya jabatannya, hartanya semuanya bisa. Yang tadinya ngerendahin kita, jangan-jangan kita nanti yang lebih tinggi. 7 tahun Bu. 7 tahun. Karena tetangga mungkin sering ngolok-ngolok kita gitu ya, dia lebih itu. Sabar. Hitung aja nanti. Enggak, tapi niatnya bukan karena balas dendam. Enggak. Kita ingin mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Allah Maha benar kalamnya. Kita lanjut. Allah juga memperlihatkan ketika Rasulullah diusir, diintimidasi sahabat-sahabat orang-orang mukmin di Mekah ya. Kemudian pindahlah ke Madinah, meninggalkan daerah asal, harta ditinggalin Bu, sawah berhektar-hektar ditinggalkan, pohon kurmanya gitu, kebun-kebun. Saudara ditinggalkan, sedihnya luar biasa. Kata Allah apa? La tadkhulannal masjidil haram insyaallahu aminin. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 27. Allah itu, kenapa Rasulullah itu selalu bahagia di setiap keadaan? Karena dia yakin dengan Allah. Kata Allah, engkau Muhammad bakal masuk ke negeri Mekah dengan aman. La tadkhulannal masjidil haram insyaallah, atas izin Allah, tapi di situ bukan karena kekuatan Rasulullah, bukan. Maka benar Bu, setelah ayat ini turun 1 tahun kemudian Rasulullah bisa masuk ke Mekah, namanya Fathu Mekah Bu. Rasulullah nggak angkat senjata Bu. Jadi ketika sejarahnya itu yang kita yang lebih paham. Ketika ada berita orang Mekah mau menyerang Madinah, maka di Madinah pun membuat persiapan.
Ketika orang Mekah mendengar Rasulullah membuat persiapan, jadi udah takut duluan, Bu. Kenapa? Allah membuat gentar orang-orang kafir Mekah dengan janjinya Allah di dalam Al-Quran, la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Kamu bakal masuk ke Fatu Mekah, dibuka itu Mekah selebar-lebarnya dengan rasa aman. Jadi mereka, kita, Rasulullah nggak angkat senjata, mereka udah ketakutan sendiri, Bu. Kenapa mereka takut? Ini janji Allah. Janji Allah di dalam Al-Qur'annya. Itulah Allah benar, al-haq dari kalam-kalamnya. Allah benar pada hukum-hukumnya. Ini udah jam berapa, Bu? Ya. Sahabat ya. Lanjut ya, Bu ya. Al-haq pada hukum-hukumnya. Kenapa? Kadang-kadang hukum manusia itu batil, Bu. Hukum adat, ya. Kadang hukum adat namanya juga hukum manusia. Kadang nggak adil. Kadang yang dilihat hanya sepintas dan sebagainya. Kemudian ada hukum pikiran, hukum akal manusia, pengadilan. Kenapa di pengadilan juga masih banyak cacat-cacatnya? Karena hukum manusia, hukum adat, hukum pemerintah itu pasti banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Tapi hukum Allah tidak pernah ada cacatnya. Jadi Ibu, kalau kita tidak adilin sama orang, yakin aja udah sama Allah. Ya Allah, mereka nggak adil kepada saya. Ya Allah, keluarga nggak adil dengan saya. Nah, saya sabar aja ya Allah. Hukum yang paling adil adalah hukum yang Kau terapkan kepada saya. Jadi apa? Gimana? Ya sudah. Ya gimana lagi? Terima aja. Ridho aja dengan ketentuan Allah setelah kita ada usaha. Tapi yakin aja sama Allah. Allah nggak tidur. Allah nggak ngantuk. Betul nggak? Allah tidak lalai. Gitu kan kenapa kita baca ayat kursi ya? Itu kan untuk menguatkan diri kita. Apalagi dalam keadaan keterpurukan diri kita. Ketika ada orang gak adil dengan kita, Ibu jangan terlalu sedih. Ada Allah gitu. Saya gitu, Bu. Kalau mau batin hati, ada orang tidak apalah yang tidak menyenangkan saya. Ya Allah, Engkau tidak tidur, Engkau tidak ngantuk, Engkau tidak lalai, Engkau melihat ya Allah. Kan santai jadinya, nggak terlalu sakit hati gitu. Ya udah, kita serahkan, bermohon, taubat. Mungkin ini ada dosa-dosa saya ya Allah, yang Allah ingin menggugurkan dari dosa-dosa itu. Udah sabar aja, nanti hasilnya besok-besok insya Allah baik, bagus. Nah itu. Yang kemudian, Allah maha benar pada janji dan ancamannya. Allah berjanji, ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau Allah sudah berjanji, kata Allah, kalau kamu takwa sama Allah, aku bereskan hidupmu. Ibu butuh duit enggak? Butuh benar? Iya. Butuh kasih sayang enggak? Ya. Butuh dicukupkan kan? Kata Allah, janji Allah, kalau kamu ingin dicukupkan oleh Allah, bertakwalah kepada aku. Takwa artinya apa, Bu? Berserah. Takwa. Yakin. Membuat perlindungan dari murka Allah. Kalau berserah diri, tawakal. Di ujung di ayat selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepadaku. Ya, tawakal itu. Kalau takwa artinya kita itu tidak sembarangan gitu. Berbuat sesuatu pengennya yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak diri kita. Itu orang takwa, Bu. Bukan kehendak diri kalau kita lagi ada ribut dengan pasangan kita. Kita kan kehendaknya pengennya nggak mau ngalah, maunya egois, maunya ini, maunya itu. Tapi apa kata kehendak Allah? Apa kata Allah? Sabar. Ya kamu ketika sudah kamu usahakan dengan kelembutan, dengan hikmah, dengan contoh, dia tetap ngeyel, tetap ngotot, ya sudah. Itu orang takwa, Bu. Apa kata Allah janji untuk orang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka, jalan kemudahan, jalan kebahagiaan. Yang tadi yang egois, yang merasa menang, dibalik oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yakin Bu, kalau ibu punya tetangga ngeyel, ngotot, punya tetangga egois, punya tetangga apa lagi? Sebutin Bu yang buruk-buruk. Jangan Ngeselin, nggak mau dibilangin. Apalagi? banyak. Hah? Banyak Bu. Ya banyak yang buruk-buruk. Kata Allah, ma'isyatan dhanka, hidupnya akan beban, penuh dengan beban. Itu janji Allah Bu. Tapi kalau kita selalu baik dengan tetangga, selalu memaafkan kesalahan tetangga, selalu memberi ketika kita punya, selalu menolong ketika dia butuh pertolongan. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Ini nyebelin Bu bilang. Nah itu ujiannya. Kalau nyenengin mah jangan dibilang. Yang ngeselin ini yang paling sulit. Biarin dia hidupnya nanti akan penuh dengan beban Bu. Nggak usah kita mikirin dia. Itu orang belit banget, kesel saya mah. Lah ngapain dipikirin sama kita? Nanti dia akan pusing sendiri hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya penuh dengan masalah. Orang yang suka bikin masalah, kata Allah, hidupnya penuh dengan masalah. Yakin itu ngomong. Saya mau udah lihat. Ada. Lanjut. Kalau orang sudah percaya, orang memiliki nurul haq, ya Bu ya, dia percaya dengan hak zatnya Allah, dengan sifatnya Allah, dengan perkataannya Allah, dia sudah yakin. Dia sudah yakin dengan hukum-hukum janji-janji Allah, dia yakin. Maka orang ini akan Allah berikan kemampuan dia. Sifat-sifat Allah tuh bertajali. Bertajali apa Bu? Hadir di dalam kolbunya orang ini. Kalau dia yakin dengan yang tadi saya sebutkan tuh, maka dia akan selalu melihat selain Allah itu batil. Artinya apa batil tuh Bu? Salah, keliru. Hah? Sudah sesuai. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu sesungguhnya hakikatnya bukan orang itu yang melakukan, tapi Allah. Kalau dia jahat ke kita, oh saya yakin ini kan dikehendaki oleh Allah, berarti ada sesuatu pelajaran buat saya. Kenapa dia dihadirkan nyebelin ke saya? Itu Allah tuh yang menghadirkan Bu. Berarti ada sesuatu yang ingin Allah bersihkan dari diri kita. Atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Ini pasti, ini bukan dia ini. Kenapa Allah menghadirkan pasangan kita, nyusahin kita, pasangan kita bla 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 apalah ya, anak kita bla 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 gitu. Pasti ada sesuatu Bu. Hakikatnya Allah yang menghadirkan. Kita harus banyak bisa mengambil ibrah, makna di balik itu. Bukan manusia itu sesungguhnya. Jadi ketika ada orang yang tidak menyenangkan ke kita, kita tidak akan selalu menyalahkan orang itu. Contoh kalau kita kemalingan, kecopetan, kan itu hakikatnya Allah Bu, yang mengizinkan perbuatan orang yang maling tadi. Kenapa dihadirkan ke saya? Mikirnya harusnya begitu Bu. Jangan kurang ajar itu maling. Saya doain dia koma sekian tahun karena menyusahi hidup saya. Mikirnya kejahatan orang itu aja, jangan begitu. Jadi mikirnya, kenapa Allah menghadirkan saya yang mendapat ujian ini? Oh, jangan-jangan saya kurang infak, makanya kecopetan. Oh, jangan-jangan tadi saya nyinyirin orang infaknya sedikit, infak segitu. Kata Allah, coba aku akan ambil banyak. Kamu rela enggak? Enggak rela, tuh kan. Bisanya cuma justif orang. Coba kalau kamu diambil orang, kemudian introspeksi diri, iya ya. Nah, orang-orang yang bertaubat dan beristighfar, kalau dia menemukan suatu kesulitan, dia akan menemukan di balik kesulitan itu ada kemudahan, artinya ada pelajaran yang berharga. Nah, jadi
sesuatu yang dihadirkan oleh manusia itu sesungguhnya adalah dihadirkan oleh Allah, bukan manusia itu sendiri. Tapi manusia yang melakukan kejahatan itu tidak diridhoi oleh Allah, pasti akan ketemu dia dengan perbuatannya. Al buruk faman syaa falyakfur wa man syaa falyu'min. Barang siapa ingin kufur, kufur aja kata Allah. Ingin mukmin, maksudnya ingin berbuat baik atau dia ingin kufur, semuanya akan mendapatkan balasannya. Makanya yang pertama, orang yang mendapatkan nurul haq, dia akan melihat segala sesuatu itu dia akan selalu ingat kepada Allah gitu Bu. Tidak hanya berfokus dengan masalah yang di depannya, pasti akan melihatnya ke Allah gitu. Ini apa ya maksudnya Allah? Ini kenapa ya saya begini? Ya Allah gitu kan, jadi gitu. Terus introspeksi diri. Yang kedua, orang yang mendapatkan nurul haq yaitu bahwa segala sesuatu itu kecuali atas kehendak Allah, bahwa manusia itu tidak berkuasa, bahwa segala sesuatu itu atas ilmunya Allah, maka dia akan selalu merasa fakir kepada Allah. Kalau orang mendapatkan nurul haq, dia akan merasa selalu butuh sama Allah. Ini saya alhamdulillah udah sehat, saya udah cukup, saya udah ini sudah itu. Tapi sebetulnya hidup ini itu banyak kekurangannya Bu. Kita butuh sama Allah. Harta yang kita miliki, kita butuh harta ini berkah. Harta ini membawa manfaat. Harta ini yang menyelamatkan jiwa kita. Kita butuh pertolongan Allah di situ. Jangan lepas dari Allah walaupun kita sudah berkecukupan. Ketika kita sudah sehat, ya Allah, badan saya alhamdulillah sehat, anak-anak sehat. Tapi tujuannya untuk apa badan kita sehat? Kalau tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah akan menyiksa Bu. Jadi kita butuh bimbingan Allah supaya badan ini dipakai untuk beramal soleh, produktif hidup kita ini. Kita butuh pertolongan Allah. Kalau lepas 1 menit aja dari pertolongan Allah, jangankan 1 menit Bu, 1 detik aja lepas dari pertolongan Allah, udah hancur badan kita, hancur hidup kita. Kepleset ngomong, jatuhlah kita di depan orang banyak. Tidak dijaga oleh Allah badan kita lagi tidur, masuklah kuping semut. Ya, jangan, kalau semut masih mending. Apa tuh yang Kelabang. panjang itu? Kelabang. Iya itu. Masuk aja ke kuping kita, Allah lepas dia 1 detik. Bagaimana kita? Kelabakan Bu. Maka kita setiap waktu sebetulnya butuh sama Allah Bu. Jangan sampai lidah kita terpeleset berbicara di depan orang, berbicara di depan pasangan, berbicara di depan anak. Lepas aja dari Allah, udah. Anak-anak jadi marah, suami jadi benci, teman-teman tidak mempercayai kita gara-gara salah kata-kata, nggak dijaga, nggak ditolong, nggak dibantu sama. Artinya kita setiap saat butuh sama Allah Bu. Maka pagi-pagi coba Ibu bikin perjanjian dengan Allah. Bikin kalimat yang bahwa sesungguhnya kita ini fakir. Sedetik pun ya Allah kami tidak bisa untuk selalu dalam genggaman-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Sekedipan mata kami butuh selalu bimbingan dan pertolongan Allah. Itu kan setiap pagi suruh dibaca oleh Rasulullah kepada umatnya supaya terus dijaga oleh Allah. Yang terakhir, kalau orang dapat nurul haq, dia akan melihat segala sesuatu itu adalah perbuatan